Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan ekonomi peminatan kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Yang akan saya bahas yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang akan saya bahas adalah A. Permasalahan pokok ekonomi, B. Sistem ekonomi, dan C. Sistem ekonomi di Indonesia. Yang A yaitu permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi menurut teori Adam Smith dibagi dua, yaitu ada teori ekonomi klasik dan ekonomi teori modern. Sedangkan ekonomi klasik membuat batasan masalah pokok ekonomi menjadi tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan dalam ekonomi teori modern mengakomodasi masalah ekonomi dalam tiga masalah pokok, yaitu apa dan berapa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dalam hal masalah ekonomi klasik, satu adalah permasalahannya produksi, yaitu produksi menambah nilai suatu barang atau menambah nilai guna suatu barang. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. B yaitu distribusi atau penyaluran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen, di mana distribusi itu ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Yang distribusi tidak langsung yaitu melalui perantara, bisa melalui agen atau distributor atau toko-toko dan lain sebagainya. Walaupun barang dan jasa tersebut sudah tersedia, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak akan sampai ke tangan konsumen. C yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Di antaranya salah satunya adalah pendapatan, di mana semakin besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin besar pula daya beli masyarakat. Dua, permasalahan ekonomi modern, yaitu apa dan berapa yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. B, bagaimana memproduksinya. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. C, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Permasalahan ini di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Di dalam masalah ekonomi yang pertama yaitu ada juga ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagian mekanisme perekonomian secara keseluruhan. Di antaranya adalah satu, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan alam perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Dua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Tiga, masalah pengangguran, di mana pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Di dalam ekonomi makro juga terdapat di dalamnya adalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Keadaan inflasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu A. Inflasi ringan, di mana kenaikan harga masih di bawah angka 10% setahun. B. Inflasi sedang, kenaikan harga antara 10% sampai 30% setahun. C adalah inflasi berat, kenaikan harga diantaranya adalah antara
30% sampai 100% per tahun. Dalam inflasi ini, Indonesia telah mengalami pada tahun 1965 di mana inflasi mencapai hiperinflasi dan bahkan mencapai sunering atau pemotongan nilai mata uang. Faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi diantaranya adalah 1. Kekacauan politik dan ekonomi. 2. Kenaikan harga barang-barang yang diimpor. 3 adalah tuntutan kenaikan upah oleh pekerja. Dalam inflasi akan timbullah biasanya kalau inflasinya mencapai inflasi tinggi, itu biasanya akan terjadi kemiskinan. Di mana masalah kemiskinan ada 2, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi penduduk yang benar-benar miskin dan hidup di bawah garis kemiskinan. 2. Kemiskinan relatif, di mana kondisi yang berada di atas garis kemiskinan. B. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah panduan dari aturan-aturan yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu masih terikat dengan tradisi. B. Hanya sedikit menggunakan modal. C. Belum mengenal pembagian kerja. Sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangatlah dominan. Ciri-cirinya yaitu A. Semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. B. Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang bekerja diatur oleh pemerintah. C. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi selanjutnya itu sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. B. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan atau laba. C. Timbul persaingan dalam masyarakat. Sistem ekonomi selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran, di mana dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pemerintah dan swasta melakukan kegiatan ekonomi bersama. B. Terjadi persaingan dalam perekonomian, tapi pemerintah tetap mengawasi. C adalah sistem ekonomi di Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah atau negara. Nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu A. Perekonomian disusun atas dasar usaha bersama antara pemerintah dan swasta. B. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. C. Usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN. Demikian pemaparan masalah ekonomi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.